daripada suatu barang ya. Cuman permasalahannya adalah bahwa stock out cost-nya itu, biaya untuk terjadinya stock out itu tidak diketahui ya. Jadi kalau yang kemarin kita tahu bahwa biayanya berapa untuk biaya stock out tersebut. Nah, ini kadang-kadang kita tidak menghadapi permasalahan di mana biaya stock out itu tidak kita. Salah satunya sebagai contoh, kalau nggak salah udah saya sampaikan bahwa sebagai contoh misalnya di rumah sakit, di mana untuk obat-obatan yang sangat krusial ya, sangat penting gitu ya, untuk life saving lah ya, maksudnya kayak untuk penyelamatan jiwa gitu, seperti obat jantung atau apa gitu misalnya ya, di mana ketiadaan obat tersebut itu akan sangat berpengaruh terhadap layanannya, sehingga dalam hal ini ukuran daripada nilainya atau value-nya itu kita sendiri tidak tahu persisnya berapa gitu. Kalau yang kemarin kita tahu, yang minggu kemarin kita tahu bahwa kita bisa mengetahui stock out cost-nya berapa. Minimal sebagai contoh misalnya kalau kita tidak mampu untuk melayani pembeli dari toko kita, retail kita ya, maka minimal biaya yang ditanggung adalah kehilangan keuntungan dari barang yang mestinya kita mampu jual tidak terjual ya, karena kita tidak punya persediaan. Dan kalau itu berlaku terus-menerus, terjadi terus-menerus, maka ada kemungkinan kita kehilangan pelanggan. Itu ya. Jadi jelas bahwa kepentingan untuk menyediakan barang terhadap customer, baik itu retail maupun yang bersifat produk produksi ya, itu harus selalu dijaga gitu ya. Nah ini karena untuk masalah kali ini biaya stock out tidak diketahui, maka caranya agak sedikit berbeda penghitungannya dengan cara yang minggu lalu, yaitu kita menghitung berapa biaya simpannya berapa, ya kan? Terus biaya stock out-nya berapa gitu. Nanti jumlahnya ya berapa gitu kan ya. Kalau nggak salah kayak gitu ya. Terus kita cari pilihan yang paling minimal gitu. Nah, sekarang kita tidak mempunyai itu, tidak mempunyai tidak mempunyai informasi tentang tentang biaya stock out, maka salah satu jalan itu kita hanya mengukur dari segi dari segi seberapa biaya yang diperlukan untuk menjamin adanya service level yang kita inginkan, kayak gitu ya. Sebagai contoh tadi, kalau misalnya obat-obatan di rumah sakit misalnya ya, kalau masih paracetamol mungkin nggak apa-apa lah sampai terlambat itu misalnya. Kalau misalnya ada pasien yang memerlukan gitu misalnya ya, terus ternyata ketiadaan paracetamol mungkin bisa ditunda atau mungkin diadakan mendadak gitu misalnya. Mendadak kita beli ke apotek atau kemana gitu. Dari outsourcing ya, dari pihak ketiga gitu misalnya. Tapi kalau obat-obatan yang sangat penting katakanlah misalnya, atau alat-alat yang sangat penting, sangat diperlukan, itu mau tidak mau harus diadakan. Berapapun biayanya, gitu ya. Itu biasanya kayak gitu. Sehingga yang penting adalah kita mempunyai informasi kira-kira biaya tentang service level itu berapa gitu. Kayak oke. Jadi gini. Ya ini sebagai pengantarnya tadi sudah kita katakan ya bahwa untuk tidak mungkin misalnya berapa stok untuk obat life saving yang dapat dibeli dengan harga $1.000 misalnya. Tapi gara-gara ketiadaan barang tersebut, obat tersebut, maka ada kemungkinan terjadi kematian gitu misalnya, kayak gitu ya. Nah sekarang sebagai contoh kita di sini yang penting istilah-istilah dulu ya. Kita sudah mengenal adanya tingkat layanan atau service rate atau service level ya, masih ingat ya. Dari service level ya kan, itu adalah 1 minus
stock out level, ya kan, itu ya misalnya. Jadi di sini tingkat layanan itu sama dengan 1 dengan probabilitas resiko terjadi stock out. Itu ya. Nah, jadi dalam hal ini, maka yang kita inginkan ya, untuk menentukan reorder point itu diperlukan adanya informasi tentang tingkat layanannya, yaitu tingkat resiko atau tingkat layanan atau resikonya lah misalnya. Terus juga tentang distribusi probabilitas permintaan selama lead time. Jadi masih ingat kalau kita punya persediaan, kan gitu ya. Nah, terus kita punya reorder point, ya kan. Begitu reorder point tersebut dicapai, ya, maka persediaan selama lead time dari waktu pemesanan sampai dengan kedatangan barang tersebut, kan itu ya. Itu harus diketahui probabilitasnya seperti apa. Maksudnya permintaan, ya probabilitas permintaannya itu seperti apa. Nah, dulu Bapak sudah mengatakan bahwa probabilitas itu tidak selalu dalam bentuk probabilitas klasik seperti hanya probabilitas normal atau uniform atau apapun itu ya, yang biasanya dalam bentuk suatu fungsi gitu ya. Tapi juga bisa berupa suatu data, ya kan? Data yang tidak diketahui distribusinya, bentuk distribusinya ya, tidak diketahui bentuknya, tapi diketahui bahwa total probabilitas dari event atau kejadian itu sama dengan 1. Maka kita sah mengatakan sebagai distribusi probabilitas. Nah, ini sebagai contoh misalnya, sebagai contoh ini ya, bahwa dalam ini katakanlah misalnya kita punya suatu perusahaan misalnya ya, bahwa perkiraan biaya stock out tidak diketahui. Tapi kita menginginkan adanya service level sebesar 95%, gitu ya. Nah, untuk diketahui itu, dengan diketahuinya service level tersebut, kita ingin mengetahui berapa sih service stock yang diinginkan, atau yang ideal bagi kita lah ya misalnya, dan juga ROP yang terbaik, ya. Jadi dari data kita punya di sini bahwa dari data-data sebelumnya ya, dari mungkin beberapa tahun sebelumnya itu diketahui bahwa untuk reorder point pada saat 90, ya kan, itu terjadi, event terjadinya reorder 90 itu terjadi 7 kali dari 100 kejadian. Ya. Jadi 100 kejadian itu terjadi 7 kali reorder point sebanyak 90. Dan diketahui bahwa cost daripada service level tersebut itu sebesar 7. Ya, ini jadi maksudnya apa ya, istilah kayak semacam apa ya? Jadi dalam ini kan sebetulnya kayak service level yang diketahui itu dikatakan sebagai kalau semakin jelek servisnya, gitu ya maksudnya. Kalau semakin jelek, maka service level itu berarti kan semakin murah. Atau kita bisa mengatakan kalau komitmen kita terhadap service levelnya itu rendah, katakanlah 70% misalnya, berarti kan semakin murah nih. Ya. Nah, kalau misalnya reorder point-nya, kita ketahui kalau misalnya semakin tinggi reorder point, maka ada jaminan lebih baik dibanding untuk tidak terjadi reorder point, tidak terjadi stock out, gitu ya. Nah, dari data yang kita punya, terjadi reorder point sebanyak 95 itu terjadi sebanyak 10 kali. Ya. Nah, jelas bahwa cost service levelnya pasti akan lebih tinggi, misalnya ini 17. Ya. Jadi 17% lah kayak katakanlah kayak 17%. Ya, jadi akan lebih tinggi lagi biayanya kan. Nah, demikian juga untuk reorder point 100 itu probabilitasnya itu 0,25 atau terjadi kejadian bahwa reorder point 100 itu sebanyak 25 kali. Nah, kalian lihat di sini bahwa dari semua kejadian ini, maka total probabilitasnya adalah 1.
Ya, jadi kita lihat di bawah untuk yang kolom kedua ini ya. Kalau kita jumlahkan itu 1. Jadi akhirnya kita bisa mengatakan bahwa data ini merupakan data yang berdistribusi, ya, distribusi probabilitas. Walaupun kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Ya, mungkin kita bisa sebutkan kayak semacam bar gitu ya, nggak masalah gitu. Cuman kita tidak bisa mengatakan distribusinya namanya apa gitu. Kalau normal kan jelas ya bahwa fungsi distribusi normal itu adalah distribusi yang bentuknya seperti ini. Minnya sekian, simanya sekian gitu ya, masih ingatnya. Tapi kalau data-data seperti ini biasanya kita tidak mengatakan nama distribusinya, Pak. Yang penting bahwa data yang kita punya ini sudah memenuhi prasyarat sebagai distribusi. Ya. Karena apa? Karena semua kejadian ini kan event nih. Ada semacam berapa kejadian ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 macam kejadian. Kejadian pertama adalah reorder 90%, ya. Dengan probabilitas terjadinya 90 reorder point 90 itu sebanyak 7 kali dari 100. Ya, dari 100 percobaan. Ya, atau 100 periode lah dapat dikatakan. Terus event yang kedua adalah terjadinya reorder point 95. Itu probabilitasnya adalah 0,1 atau 10%. Yaitu kejadian terjadinya reorder point 95 itu 10 kali di antara 100 kejadian. Ya. Oke. Demikian juga untuk reorder 100, ya kan? Itu kejadian terjadi reorder point 100 itu terjadi sebanyak 25 kali dari 100 kali reorder, ya kan? Atau kejadian. Ya. Jadi masih ingat ya, jadi reorder itu kan kejadian pemesanan, ya. Pemesanan dalam hal ini kalau kita anggap sebagai suatu kejadian, maka kita hitungnya adalah dari 100 kali kejadian. Gitu ya. Nah, dari 100 kali kejadian terjadi sebanyak 25 kali reorder point sebanyak 100. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Oke, demikian juga reorder point, kejadian reorder point atau pemesanan. Jadi pemesanan sebanyak 105 itu terjadi pada saat dengan probabilitas 50%. Dalam hal ini jelas bahwa kebanyakan, ya, separohnya lah dari kejadian yang 100 itu melakukan reorder point pada saat persediaan kita masih 105. Ya. Terus demikian juga kejadian melakukan reorder point 110 itu terjadi sebanyak 6 kali. Ya. Terus untuk yang untuk yang reorder point 115 maka terjadi 2 kali dari 100 kejadian. Nah, sekarang kita lihat di sini sebetulnya ada semacam ya hubungan tidak langsung ya, maksudnya antara probabilitas terjadinya event dengan biaya daripada service level. Ya. Nah, biaya service level ini sebetulnya adalah merupakan komitmen kita, ya, komitmen kita untuk membiayai service level sebesar yang kita dapatkan di sini, gitu ya. Jadi angkanya itu sendiri mungkin atas dasar data-data yang kita punya sebelumnya gitu. Ya. Tapi kita lihat di sini bahwa semakin tinggi service level, maka biayanya akan semakin tinggi pula. Walaupun tidak ada bentuk fungsinya ya. Tidak ada bentuk fungsinya. Ya. Tapi jelas kalau kita semakin komit terhadap service level, maka biayanya juga akan semakin tinggi gitu ya. Dan ini juga tidak ada hubungannya dengan probabilitas terjadinya kejadian itu sendiri. Ya, walaupun memang menaik ya, tapi ini kita tidak bisa mengambil bentuk hubungan antara probabilitas terjadinya event dengan biaya service level. Cukup jelas ya? Tapi itu memang atas dasar
data yang didapat dari manajemen gitu, menurut manajemen inventory-nya ya. Jadi kalau misalnya kita seperti tadi Bapak katakan ya, bahwa kita itu dihadapkan dengan masalah di mana kita perlu menyediakan barang, ya kan, perlu menentukan persediaan berikutnya, yaitu reorder point, ya kan, untuk menghindari terjadinya stock out gitu ya. Menghindari dalam pengertian mengusahakan tidak terjadi stock out. Tapi walaupun kalau terjadi pun ya mungkin kita tekankan supaya terjadi stock out-nya semakin kecil gitu ya. Karena tingkat pelayanannya adalah 1 minus daripada probabilitas terjadi stock out. Ya, cukup jelas ya? Oke. Nah, andaikan kita punya datanya seperti ini. Oke lah, kita ini data berasal dari manajemen inventory, ya maksudnya bagian yang melakukan pemesanan dan penyimpanan stok kita gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa apa yang kita dapatkan ini ya kan, ini kan data-datanya ini kan sebetulnya kita tidak, katakanlah misalnya kita hanya tahu bahwa biaya untuk service level 7%, 17%, 42%, 92%, dan 98%. Nah, kalau kita menginginkan, katakanlah misalnya, oke lah, kita ingin melakukan ke depannya gitu ya, melakukan reorder point, tetapi bahwa kita menginginkan adanya service level 95%. Nah, berarti kan service level tersebut akan berada di antara yang biaya untuk service level 92 dan 98, kan gitu ya? Ya enggak? 95 kan ada di antara ini, antara yang 92, yang 1, 2, 3, 4 ya. 4 sama ke 5, kan itu ya? Ya enggak? Nah, kalau misalnya kita berharap bahwa service level kita antara 92 sama 98, yaitu 95%, maka kita mempunyai acuan bahwa pada saat service level 92%, maka reorder point-nya 105, ya kan? Sedangkan pada saat service level 98, maka reorder point-nya adalah 110. Artinya apa? Artinya kita berharap bahwa atau diharuskan melakukan reorder point di antara 105 atau sampai dengan 110. Atau kita bisa mengatakan bahwa reorder point berikutnya, kita melakukan reorder point berikutnya adalah pada saat persediaan kita antara 105, minimal 105, sampai dengan maksimal 110. Ya, kayak gitu ya. Ya. Jadi kalau secara geometris kita lakukan seperti ini. Pada saat 105, ya kan, kita punya nih service life-nya 92. Ya. Terus pada 110 kita punya service levelnya 98. Ya. Nah, jadi kita berharap bahwa service level yang 95% itu akan berada di antara 105 sampai 110 atau di antara service level 92 dan 98. Ya. Nah, maka dengan itu kita bisa dengan menggunakan prinsip segitiga sebangun lah ya. Ini kan A, B, C dengan A, D, E itu kan segitiga sebangun, ya enggak? Nah, berarti panjang A sampai C, ya kan? Ya kan? Dibandingkan dengan A sampai E, itu sama dengan tinggi dari C, B sampai dengan E, D. Kan itu ya? Ya enggak? Nah, jadi andaikan Z ya, Z adalah ROP, kan kita ROP-nya nggak tahu nih. Yang kita ketahui hanya service levelnya 90%. Sini nih. Ya, tapi nanti jatuhnya ROP-nya berapa yang harus kita cari. Ya kan? Jadi dengan perbandingan tersebut yaitu AC ya dibandingkan dengan AE, ya kan? Itu sama dengan BC
dibandingkan dengan DE. Jadi kalau misalnya sini adalah sigma ya, bukan sigma, C ya, C ya, C ya, Ki atau C ya. Ki ini maka kita dapatkan Ki min 105 ya kan, ini kurang ini ya, berarti kan panjangnya ini kurang ini ya, ini ke sini sama sini ya, berarti kan panjang ini nih. Kalau dari sini 0 sampai X sampai 0,105 berarti 0 sampai X ya, boleh pakai X nggak boleh lah, biar gampang ya. Dikurangi dengan 105 ya, sama dengan dari ini sampai E dikurangi dengan dari ini sampai C ya. Jadi kita dapatkan di sini X min 105 dikurangi dibagi dengan 110 dikurangi 105 sama dengan tinggi daripada CB ya. CB itu berarti kan di sini 95 nih. Yang di sini 92 ya. Terus bagi dengan 198 dikurangi dengan 92. Jadi kita dapatkan bahwa X-nya itu 108. Jadi artinya apa? Artinya kita diminta untuk melakukan reorder point pada saat persediaan tinggal 108 unit. Ya, jadi sebetulnya sangat mudah juga ya. Yang penting justru pada saat kita mengumpulkan data sini. Ya. Selama data kita akurat, maka penghitungan kita pasti akan didapatkan nilai yang betul, perkiraan ROP yang betul. Ya. Jadi dalam hal ini 107,5 ya, tapi kita bulatkan menjadi 108. Ya, cukup jelas ya barangkali ya. Halo, ada pertanyaan silakan. Mohon maaf sebentar. Maaf sebentar.
Mohon maaf ini. Permisi Pak, mohon maaf. Ya. Untuk absensi kelas A belum ada Pak. Apa ya? Kelas A belum ada? Kelas B udah ada belum ya? Oh iya ya. Sudah ada ya Mbak? Iya Pak, sudah. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mohon maaf ini lagi sambil nguji mahasiswa. Oke, ya. Oke. Ya, jadi tadi kita sampai di mana? Ini ya. Oke. Jadi kita bisa menghitung ROP atau dasar data yang kita punya dari dari manajemen inventory ya, maksudnya dari pihak bagian inventory yang melakukan pendataan kejadian-kejadian sebelumnya, bahwa kalau kita ambil rekod sebanyak 100 kali, maka ada data bahwa kejadian melakukan reorder point 90 ya, itu ada sebanyak 7 kali. Kejadian melakukan reorder point pada saat 95 itu ada 10 kali, dan seterusnya gitu ya. Terus juga cost of less service level itu sendiri sebetulnya ditentukan juga oleh manajemen inventory ya, pihak manajemen ya kan. Walaupun kelihatan bahwa di sini biayanya itu semakin tinggi service levelnya akan semakin tinggi juga biayanya, tapi mengenai berapa biayanya itu yang mengetahui adalah pihak manajemen gitu. Dan di sini tidak ada hubungan antara bahwa kalau service level sekian, cost-nya sekian, itu enggak. Jadi yang ada itu hanya sekedar perkiraan biayanya berapa gitu ya. Dan yang lebih penting adalah bahwa dari data-data ini, maka yang ingin kita ketahui pada service level berapa lah yang akan kita lakukan reorder point pada kejadian berikutnya. Ya, sebagai contoh, kalau kita hanya punya data 92, service level 92, dan kita inginkan 95, maka sebagai acuan adalah reorder point pada saat 105 dan reorder point pada saat 110. Itu ya, cukup jelas ya. Jadi dari sini kita bisa menentukan reorder point-nya sebenarnya 107,5 atau 108 unit kalau misalnya dibulatkan. Gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu kalau misalnya kita punya datanya itu data yang bersifat tidak berbentuk lah gitu ya, maksudnya. Kita hanya mengetahui tentang distribusi seperti ini. Tadi sekali lagi, kenapa kita akan sebagai distribusi? Dikarenakan total probabilitasnya adalah 1. Nah, sekarang kalau kita punya data yang katakanlah misalnya berdistribusi klasik, misalnya sebagai distribusi, sebagai contoh misalnya distribusi normal gitu misalnya ya. Sebagai contoh di sini misalnya Brown Company ya, sebagai contoh kemarin ya, mirip-mirip dengan itu ya.
Setelah meninjau data sebelumnya, daily lead time dan permintaan, seorang analisis merasa bahwa cukup yakin permintaan tisu normal dengan min, ya ini ketahui ya, jadi datanya itu normal dengan min 60 dan standar deviasi 8, ya kan? Nah, dalam hal ini kita ingin mengetahui berapa ROP yang akan menghasilkan tingkat pelayanan 95% dan berapa tingkat service stock yang diperlukan. Itu ya. Nah, di sini kita lihat sini bahwa karena datanya itu kita ketahui sebagai distribusi normal dengan min berapa tadi? 60 dan standar deviasinya 8, maka kita bisa melakukan penghitungan berdasarkan distribusi normal itu sendiri, ya. Ya, ini kan service levelnya ini, ya kan. Kalau semakin tinggi, katakanlah misalnya sebagai contoh kita inginkan 95%, ya kan, berarti service levelnya kisaran sini, ya kan. Nah, sekarang kita tinggal menghitung, ya kan, menghitung dari apa namanya, dari lead time yang kita ketahui, dari apa namanya tadi, standar deviasi yang kita ketahui sebanyak 8, ya kan. Ini sedangkan minyak 60, ya kan. Maka kita bisa melihat di sini bahwa Z yang kita punya, ya kan, karena kita mencari anunya berapa itu ya. Karena kita ketahui di sini minnya 60, ya kan. Standar deviasinya 8, ya. Terus berarti dalam hal ini kalau kita mau bawa ke distribusi normal standar, berarti kita harus melakukan transformasi, yaitu ROP yang kita inginkan dikurangi yang kita harus cari ya, dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Nah, nanti kita ketemukan di sini bahwa ternyata 1,68, ya. Nah, artinya apa? Berarti kita bisa mencari ROP-nya sebanyak 73 unit, ya. Jadi sekarang pertanyaannya, tentukan service level untuk service stock 18 unit, itu ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui bahwa yang kita service stocknya 18, maka Z 18, ya kan, kita dapatkan di sini 2,25, ya. Oke. Jadi kita kita bisa menghitung bahwa service levelnya itu 98,75%. Ya. Oke. Nah, di sini kita lihat sini. Nah, ini sama ya. Ini sama posisinya. Bukan. Oke. Nah, ini sebagai sebagai latihan ya. Sebagai latihan kita misalnya mengetahui bahwa stock out cost-nya itu tidak diketahui, terus kita menganggap bahwa data itu berdistribusi normal, ya, dengan lead time dengan permintaan selama lead time, ya, maka kita perlu menghitung ROP-nya berapa, gitu ya. Ya, jadi dalam hal ini kita diminta untuk memperkirakan 95% daripada lead time. Ya, ini datanya, data lead time-nya, ya kan. Terus ini probabilitasnya, ya kan. Nah, ini kebetulan, ya kan. Coba kalau kita perhatikan di sini ya, bahwa kalau data-data yang bersifat normal biasanya kayak gini. Jadi kejadian-kejadian yang katakanlah event yang kecil lah, karena misalnya di sini ROP-nya 90 gitu ya, itu 0,07 itu nanti akan meningkat nanti terus menurun lagi. Jadi maksudnya seperti kecil-kecil naik terus sampai rata-rata ya, nanti turun menjadi 1, secara total menjadi 1. Oke. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Halo? Pak, izin bertanya, buat absen yang kelas B belum bisa, Bapak. Gimana? Absen buat kelas B belum bisa. Oh, tadi udah di setting kok ya. Kelas B belum bisa. Ini sudah ada kok, Mas. Kelas B kan?
Sudah kok, Mas? Halo? Ini sudah masuk kok. Mohon maaf Pak, itu tanggal 14 November. Kenapa? Itu tanggal 14 November tadi yang ditampilkan. Oh iya? Oh, iya, iya, iya. Maaf, maaf, maaf. Coba dicek lagi, Mbak. Sudah ada belum, Mbak? Mas. Udah ada Bapak. Terima Sudah, kasih ya. Bapak. Terima kasih ya. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan. Dari materi yang tadi ya. Jadi sekali lagi terkait dengan menentukan ROP ya, reorder point, di mana karena kita tahu bahwa ini sebetulnya kan stokastik ya, maksudnya bahwa permasalahan inventory ini adalah bersifat stokastik, ada ketidakpastian terhadap permintaan sama lead time-nya gitu ya. Nah, sehingga kemungkinan terjadinya stock out itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kemungkinan terjadinya stock out untuk yang deterministik, kan kayak gitu ya. Nah, permasalahannya ya kan, kadang-kadang biaya stock out itu kemungkinan diketahui, tapi ada kemungkinan tidak diketahui ya. Nah, kalau yang diketahui maka cukup mudah ya, yaitu kita menentukan strategi di mana ROP itu ditentukan atas dasar apa? Pertimbangan biaya simpan sama biaya stock out ya. Jadi biaya yang apa istilahnya harus dikeluarkan adalah biaya simpan sama biaya stock out. Nah, semakin kecil stock out yang diperlukan atau yang kita desain, kita komit gitu ya, maka biaya simpannya itu akan semakin kecil ya. Bahkan alternatifnya adalah kita tidak ingin melakukan stock out, misalnya tidak ingin melakukan service stock ya kan, misalnya stoknya 0 itu ya, masih ingat ya yang minggu sebelumnya kita kan sudah sudah belajar tentang itu ya. Bapak coba Bapak tampilkan lagi ya. Ya, yang ini masih ingat ya? Kelihatan nggak ini yang minggu kemarin? Anunya, presentasinya kelihatan? Kelihatan Bapak. Kelihatan ya? Oke. Ya, jadi kalau biaya stock out diketahui, maka untuk mempertimbangkan tentang berapa sih stok yang akan kita komit ya, akan kita ingin alokasikan service stoknya, maka yang kita lakukan adalah menghitung ya kan biaya holding cost-nya ya kan, ditambah dengan biaya yang diharapkan kalau terjadi stock out, karena stock out-nya diketahui kan, biaya stock out diketahui. Sebagai contoh di sini masih ingat ya bahwa kalau misalnya kita tidak ingin melakukan safety stock atau komitmen terhadap stok itu 0 ya kan, tidak memberikan stock out, maka yang ada hanya biaya untuk kalau terjadi stock out ya kan. Nah, jadi berapa gitu kan, ya masih ingat ya. Jadi terus nanti kalau 10%, kalau misalnya kita komitmen untuk safety stock 10 ya, nanti berarti ada holding cost di sini kan ya kan. Karena apa? Karena tadi kita ingat contoh di sini ya, aslinya order point-nya 50 ya kan kayak gitu.
Nah, 50 kalau kita ingin menambahkan, ya kan, berapa, misalnya 10 atau berapa gitu, maka akan kita lakukan perhitungan dari ini, ya kan, data-data yang kita punya, gitu ya. Tapi kalau untuk biaya service stock yang tidak diketahui seperti ini, ya kan, maka kita hanya bisa melakukan penghitungan atas dasar tadi itu. Jadi biaya yang dikeluarkan kalau kita mempunyai komitmen terhadap service level berapa gitu. Nah, masih ingat ya, service level sama stock out level, ya. Stock out level 5%, ya kan? Maka service levelnya 95%. Ya, jadi karena kalau kita jumlahkan menjadi 1, ya kan? Jadi, atau risiko stock out juga boleh lah, stock out level juga boleh sama aja. Ya. Jadi itulah untuk kaitannya dengan apa namanya, cara menghandle atau cara menyelesaikan permasalahan untuk menentukan ROP, reorder point, jika service level, jika stock out cost-nya tidak diketahui. Ya, jadi ada dua macam. Yang satu kalau diketahui kita inginkan, ya. Tapi kalau tidak diketahui, paling tidak kita harus menentukan berapa service level yang diinginkan dan juga punya informasi tentang biaya tentang service level tersebut. Maksudnya biaya tentang service level, komitmen tentang service level itu sendiri. Ya. Semakin tinggi service levelnya, pasti akan juga meningkatkan biaya service level tersebut. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin kalau nggak ada, mungkin Bapak cukupkan dulu ini. Kebetulan Bapak ada yang dikerjakan ini. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Mungkin Mas, tadi Mas. Siapa? Silakan Mbak. Ada? Oke. Kalau nggak salah kemarin ada beberapa yang belum sempat mengisikan itu ya, mengisikan atau mengupload kuis ya. Ada nggak? Atau sudah semua ya? Ada? Saya Kenapa? Oke, nanti kalau memang ada beberapa, nanti mungkin akan Bapak buka kembali ya. Buka kembali, nanti kalian boleh segera mengirimkan, cuman nanti dihitungnya sebagai yang terlambat gitu ya. Ya Mbak Mei? baik, Ya, baik Pak. masukin aja nanti Bapak buka lagi di LTRU-nya. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan, kalau nggak ada mungkin Bapak cukupkan dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oh iya, untuk ini uploadnya Bapak naik. Bapak berikan waktu tambahan sekarang tanggal 21 sampai pukul 14.30.